Nah, ini misalnya contoh dari bagaimana sebuah kelas itu men-create objek, ya. Jadi kalau kita akan men-create kelas, kita menggunakan kata kunci kelas. Contoh, di sini diberi contoh kita men-create kelas myClass. Dalam bahasa pemrograman C++ itu kita gunakan kata kelas, kemudian kita beri nama kelasnya myClass. Kemudian kita itu cek specifier dari kelas. Apakah kelas ini sifatnya publik, bisa diakses banyak, atau private, bisa diakses sedikit. Jadi di sini specifier kelasnya kita taruh publik, .2, kemudian kita beri kelas itu adalah integer, ya, baru variabelnya mynum, kemudian kita beri tipe data string, nama variabelnya myString. Ini atributnya. Seperti itu. Ini kita sudah bisa men-create kelas. Nah, kalau kita akan men-create objek dari kelas itu, ya, kita tulis programnya seperti ini. Misalnya kita mau create objek yang namanya myObj dari kelas myClass. Jadi kita tulis kelasnya dulu, kemudian kelas itu kita akhiri dengan titik koma. Sesudah itu pada program utama kita create objek. Objek itu kita mulai dengan int main, seperti biasa dalam bahasa pemrograman C++, buka kurung, kemudian kita beri create object. Namanya myObj. MyObj ini adalah memiliki sifat dan perilaku yang sama dengan myClass. Misalnya ini, nah, myClass itu kita tahu punya nilai mynum, atribut mynum. Nah, objek kita yang kita create itu mynum kita beri nilai misalnya 15. Ya. Baru objek kita beli myString, kita akses myString, some text. Kemudian kita suruh program itu menampilkan mynum dari objek itu, dari myObject, dan myString dari myObject. Kenapa hanya num dan string? Ya karena kelas itu hanya memiliki atribut mynum dan myString. Tidak bisa lain. Jadi objek itu juga hanya mengakses atribut itu. Seperti itu ya, men-create kelas dan objek. Sangat sederhana misalnya. Nah ini contoh kita men-create banyak objek dari satu kelas. Misalnya kelas di sini kita beri contoh adalah kita create kelas mobil. Bersifat publik, kita bilang atribut dari kelas itu brand dan model. Brand maksudnya pabrikannya yang. Jadi car objek 1 misalnya. Kita create objek mobil yang pertama, brandnya BMW, modelnya X5, keluaran tahun 1999. Ya. Jadi ada 3, sorry ya, di sini ada 3 atribut ya. Ada brand, model, dan tahun keluaran. Sedangkan car object 2, ya kita create juga brandnya Ford, modelnya Mustang, tahun keluaran 1969. Dan seterusnya, terserah kalau Anda mau create juga car object 3, car object 4, yang pasti semua objek dari mobil itu hanya memiliki 3 atribut, yaitu brand, model, dan year. Sehingga nanti kalau kita print, ya nanti hanya keluar ya seperti itu aja. Ini misalnya kita contoh kita running example-nya. Nah, Anda sudah bisa lihat di sini bahwa begitu kita print, layar akan menampilkan BMW X5 199, Ford Mustang 1969. Objek-objek ini di-create dari kelas mobil. Ya. Jadi sebenarnya hanya itu, bicara soal men-create kelas dan men-create mobil, men-create objek mobil. Ya. Sama standar penulisannya kita deklarasikan dulu, kemudian kita mendeklarasikan kelas. Dalam program utama baru kita create objek-objek yang ingin kita create dari kelas mobil.
Seperti itu ya, cara untuk men-create objek dari sebuah kelas. Oke, sampai di sini masih ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Ya. Jadi yang saya terangkan hari ini adalah bicara soal apa itu konsep pemrograman berorientasi objek dan apa itu objek dan bagaimana men-create objek dan kelas.